Ketika mendengar suara pelayan yang terus mengetuk pintu, Dieran tampak bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Wajahnya dipenuhi keraguan, dan ia hanya bisa menatap ke arah pintu dengan gelisah. Ellison, yang berdiri di sampingnya, mengingatkannya bahwa sebagai anak seorang penguasa, ia harus percaya diri. Pelayan tidak akan berani menentang perintahnya jika ia menunjukkan ketegasan. Namun, Dieran tidak memiliki keberanian untuk membentak pelayannya, bahkan ketika situasi semakin tidak terkendali. Tiba-tiba, Rurin berteriak menggunakan suara Dieran berkat salah satu kemampuan naganya. "Diam dan jangan masuk ke dalam kamar," serunya lantang. Pelayan yang mendengar suara itu langsung terdiam, tampak bingung, sebelum akhirnya pergi meninggalkan tempat itu. Dieran terkejut, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Bagaimana mungkin seseorang bisa menggunakan suaranya dengan begitu sempurna? Ellison kemudian menegaskan bahwa jika Dieran ingin menjadi seorang penguasa, ia harus belajar untuk tegas dalam bersikap. Pemimpin yang ragu-ragu hanya akan memberikan kesempatan bagi orang lain untuk mengendalikan dirinya. Dieran hanya bisa terdiam, merenungi nasihat tersebut. Setelahnya, ia menundukkan kepala, memikirkan sesuatu yang mungkin tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dengan suara lirih, ia menyatakan keinginannya untuk menjadikan Ellison sebagai gurunya. Cerita berlanjut ke masa kecil Dieran. Sejak lahir, ia tidak pernah mengenal ibunya, karena ibunya telah meninggal saat melahirkannya. Ayahnya kemudian menikah lagi, dan sejak itu ia dibesarkan oleh ibu tirinya. Wanita itu dikenal sebagai sosok yang ketat dan selalu mengajarinya etika serta tata krama seorang anak penguasa. Meski awalnya Dieran menyayangi ibu tirinya, segalanya berubah saat ayahnya jatuh sakit. Sejak saat itu, Dieran merasa semakin jauh darinya, dan hubungan mereka menjadi dingin. Dieran bercita-cita menjadi penguasa hebat seperti ayahnya, tetapi kenyataannya, ia selalu dikekang oleh para pelayan atas perintah ibu tirinya. Ia tidak memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan sendiri. Namun, pandangannya mulai berubah sejak bertemu dengan Ellison. Meski Ellison mengaku hanya seorang pemilik restoran, ia memiliki aura kepemimpinan yang kuat. Dieran yang kurang percaya diri mulai belajar darinya. Salah satu pelajaran penting dari Ellison adalah bagaimana berbicara dengan penuh keyakinan. Ketika berbicara, tataplah mata lawan bicaramu, katanya. Seorang pemimpin harus bertanggung jawab atas setiap kata yang diucapkannya. Dengarkan dan pikirkan setiap kata sebelum mempercayainya. Dieran mendengar nasihat itu dengan saksama. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada seseorang yang benar-benar peduli padanya bukan karena statusnya, melainkan karena dirinya sendiri. Setelah itu, Ellison dan Rurin kembali melalui portal, mengingatkan Dieran untuk memakan burgernya sebelum dingin dan mengunjungi restoran mereka suatu waktu. Sambil menikmati burger tersebut, Dieran tiba-tiba tersadar, apakah seorang penguasa yang hebat juga harus memastikan semua orang bisa menikmati makanan seperti ini? Sesampainya di kedai, Ellison memberikan satu keping emas sebagai tanda terima kasih atas tindakan Dieran tadi. Sementara itu, di sebuah hutan di pinggiran kota, terdapat sebuah klinik yang cukup populer. Pagi itu, Rain datang untuk berobat menggunakan sihir. Klinik itu ramai, bukan hanya karena keahliannya, tetapi juga karena pengelolanya adalah seorang elf bernama Elena. Luka Rain sembuh seketika tanpa meninggalkan bekas sedikit pun. Namun, ekspresi Elena terlihat risau. Ia pun mengungkapkan niatnya untuk kembali ke kampung halamannya. Elena sebenarnya menyukai pekerjaannya sebagai tabib, tetapi kaumnya melarangnya mengobati manusia. Namun, bukan itu alasan utama kepergiannya. Banyak pria yang datang hanya untuk melihatnya, dan akibatnya, beberapa wanita cemburu serta menuduhnya sebagai penggoda suami orang. Hal ini membuatnya sulit untuk melanjutkan pekerjaannya di klinik. Rain lalu bertanya, "Apakah kau tidak menyukaiku?" Elena terkejut dan segera membantah. Rain selalu memperlakukannya dengan baik. Rain pun mengingatkan bahwa jika ada lebih banyak hal yang ia sukai di tempat ini, apakah ia tetap harus pergi? Ia mengibaratkannya seperti seorang istri yang meskipun ada hal-hal yang tidak disukai dari suaminya, tetap saja ia menyayanginya. Untuk menghibur Elena, Rain menyarankan agar ia makan malam di restoran milik Ellison yang berada di atas bukit. Rain yakin Elena akan menyukai tempat itu. Sementara itu, di restoran,
Ellison terlihat sedang menggali untuk membuat sarang naga. Dari belakang, seorang pria bernama Tuan Knoll menyapanya, kali ini ditemani seorang pemuda bernama Nelin, keponakannya. Tuan Knoll kemudian memberitahu bahwa Elena, sang elf, akan datang ke restoran. Ellison terkejut, elf hampir tidak pernah keluar dari hutan. Ketika Ellison masuk dan membuka pintu, dia terkejut dengan situasi di dalam restoran. Dengan suara penuh wibawa, Rurin berkata, "Sebagai hukuman atas ketidaksopanannya, kau harus menjadi bawahanku seumur hidup." Melihat hal itu, Ellison langsung marah. Ia tidak bisa membiarkan Rurin bertindak semena-mena. "Cukup," serunya tegas. "Dia adalah tamu kita, bukan bawahanmu. Jika kau ingin dihormati, maka kau juga harus menghormati orang lain." Rurin terdiam, namun tatapan matanya masih penuh ketegangan. Suasana di dalam restoran semakin panas, hingga suara berisik terdengar dari dalam ruangan. Beberapa saat sebelumnya, Rurin sedang berada di restoran ketika ia mendengar seseorang masuk. Ternyata, yang datang adalah Elena, yang langsung bertanya apakah restoran ini milik Ellison. Rurin mengiyakan, tetapi menjelaskan bahwa Ellison sedang keluar. Namun, tak lama kemudian, ia menyadari bahwa Elena adalah seorang elf dan menanyakannya secara langsung. Rurin memuji kecantikan Elena, yang kemudian membalas bahwa Rurin juga cantik, terutama karena masih muda. Dengan ekspresi sombong, Rurin menegaskan bahwa meskipun ia masih muda di rasnya, bukan berarti ia lebih muda dari Elena. Mendengar itu, Elena terkejut, tetapi keterkejutannya berubah menjadi ketakutan saat Rurin tiba-tiba marah dan mengeluarkan aura naganya. Sebuah pukulan pun tiba-tiba melayang ke kepalanya, Ellisonlah yang melakukannya. Rurin mengaduh kesakitan, sementara Elena menatap kejadian itu dengan heran. Ia bertanya-tanya apakah Rurin benar-benar berasal dari ras naga, karena sejak kecil ia diberitahu bahwa naga adalah ras terkuat yang bisa dengan mudah menghancurkan sebuah desa. Namun, di hadapannya, Ellison memperlakukan Rurin seperti anak kecil. Dengan sedikit rasa bersalah, Ellison meminta maaf kepada Elena atas insiden barusan. Namun, Elena justru beralih menanyainya, "Apakah kau manusia?" Ellison mengiyakan, lalu membisikkan agar Elena merahasiakan identitas Rurin. Setelah itu, mereka saling berkenalan. Ellison khawatir kesan pertamanya buruk karena insiden tadi, tetapi Elena tampak tak terlalu memedulikannya. Ia datang ke restoran ini karena mendengar bahwa tempat ini memiliki makanan terbaik, dan ia ingin memesan sesuatu. Dengan percaya diri, Ellison bertanya apa yang ingin dipesannya. Elena menjawab, "Apa saja, asalkan bukan daging." Ellison pun berpikir sejenak, mencari masakan tanpa daging yang lezat. Ia segera mulai memasak, menumis bawang bombay, bawang putih, dan jamur dengan minyak zaitun, lalu menambahkan tomat serta beberapa rempah-rempah. Setelahnya, ia merebus pasta selama 8 menit, lalu mencampurnya dengan saus yang telah dibuat. Saat hidangan siap, Ellison meyakinkan Elena bahwa makanan itu sepenuhnya bebas daging. Dengan penuh semangat, Elena mengambil suapan pertama menggunakan garpu dan memakannya. Di meja lain, Ellison mengantarkan pesanan untuk Tuan Knoll yang memesan daging babi panggang. Namun, ekspresi keponakan Tuan Knoll terlihat kurang senang. Ellison mengira masakannya mungkin tidak sesuai dengan seleranya. Dengan sedikit cemas, ia melirik ke arah Elena. Yang terjadi sungguh di luar dugaan, Elena menikmati masakan buatan Ellison dengan lahap. Selama ini, ia hanya makan sayuran mentah, sehingga hidangan ini terasa luar biasa baginya. Dalam waktu singkat, makanannya habis, tetapi mulutnya masih penuh sisa makanan. Ellison menghampirinya dan memberikan serbet. Merasa malu, Elena buru-buru membersihkan mulutnya. Elena menjelaskan bahwa bukan berarti ia tak mau membeli makanan, tetapi hampir semua restoran di kota ini hanya menyediakan daging. Namun, setelah datang ke restoran Ellison, pandangannya berubah. Ia berterima kasih kepada Rain yang telah merekomendasikan tempat ini. Ellison merasa lega karena masakannya diterima dengan baik. Tiba-tiba, teriakan Tuan Knoll mengagetkan semua orang. Ellison segera menoleh dan melihat Tuan Knoll menatap keponakannya dengan ekspresi terkejut. Keponakannya baru saja mengungkapkan bahwa ia baru mengetahui bahwa ibu yang selama ini merawatnya bukan ibu kandungnya.
Di tempat lain, di sebuah tambang, seorang wanita datang untuk mencari anaknya. Ia bertanya kepada rekan-rekannya, tetapi mereka belum melihatnya. Ia pun memutuskan untuk masuk ke dalam tambang. Kembali ke kedai, Tuan Knoll bertanya dari mana keponakannya mengetahui hal itu. Namun, pemuda itu marah, merasa telah dibohongi selama 20 tahun. Sementara itu, Ellison dan Elena diam-diam mendengarkan percakapan mereka. Dengan suara tegas, Tuan Knoll menjelaskan bahwa ibu pemuda itu, May, telah merawatnya sejak ayahnya meninggal sebagai tentara bayaran. Ia bekerja siang dan malam demi memberinya makan. Meskipun bukan ibu kandung, ia telah memberikan segalanya untuknya. Mendengar hal itu, sang keponakan merasa sangat bersalah. Ia menyesali sikapnya yang selama ini mengabaikan ibunya, menolak makanan yang diberikan, dan bahkan memanggilnya Nyonya, alih-alih ibu. Tuan Knoll, dengan wajah marah, menggenggam baju keponakannya dan bertanya, "Apa sebenarnya yang terjadi padamu?" Saat situasi semakin memanas, Ellison berinisiatif untuk menghentikan mereka. Namun, tiba-tiba Rain masuk dan berteriak memanggil Nelin. Dengan napas tersengal, ia mengabarkan bahwa tambang tempat Nelin bekerja runtuh, dan ibunya masih terjebak di dalamnya. Ekspresi Nelin langsung berubah. Ia terdiam sejenak, lalu wajahnya dipenuhi keterkejutan dan ketakpercayaan. Tuan Knoll segera menanyakan kepada istrinya apa yang sebenarnya terjadi pada May dan detail kejadiannya. Namun, Rain mengaku tidak mengetahui secara pasti. Ia hanya tahu bahwa May masuk ke dalam tambang untuk mencari Nelin, tetapi malangnya, tambang tersebut runtuh. Mendengar hal itu, Nelin langsung berlari menuju lokasi tambang. Dari belakang, Elena dan Ellison meminta izin untuk ikut serta. Elena ingin membantu dengan kemampuannya sebagai penyembuh, sementara Ellison siap membantu proses evakuasi. Rain pun menyetujuinya dan segera membawa mereka ke lokasi. Sesampainya di tambang, mereka melihat banyak orang tengah berusaha mengevakuasi para korban yang masih terjebak. Nelin, yang sangat cemas, mencoba menerobos masuk untuk mencari ibunya, tetapi dicegah oleh para pekerja karena risiko reruntuhan susulan. Ia pun marah dan berontak, namun Ellison segera menenangkannya. Ia meyakinkan Nelin bahwa ia dan Elena akan masuk untuk menyelamatkan ibunya. Ketika Ellison dan Elena hendak masuk, mereka juga sempat dihalangi, tetapi Ellison menjelaskan bahwa Elena adalah seorang dokter yang mampu menggunakan sihir penyembuhan. Dengan demikian, jika ada korban yang membutuhkan pertolongan segera, Elena dapat menolong mereka di tempat. Mendengar hal itu, para pekerja akhirnya mengizinkan mereka masuk. Saat mereka bergerak lebih dalam ke dalam tambang, tiba-tiba terjadi reruntuhan susulan. Batu-batu besar jatuh dari langit-langit gua, tetapi dengan sigap, Ellison menggunakan sihirnya untuk menahan bebatuan agar tidak menimpa mereka. Elena terkejut melihat kemampuan sihir Ellison dan bertanya siapa sebenarnya dia. Ellison pun mengungkapkan bahwa ia dulunya adalah penyihir berbakat, meskipun kini telah pensiun. Ia lalu balik bertanya kepada Elena, ingin tahu alasan sebenarnya mengapa ia memilih membuka klinik di kota ini. Ellison menduga bahwa Elena pasti pernah mengalami perlakuan buruk dari manusia, tetapi tetap memutuskan untuk menyembuhkan mereka. Elena terdiam sejenak, tetapi sebelum sempat menjawab, mereka menemukan jalan bercabang di depan mereka. Ellison segera merapal mantra untuk memanggil roh yang dapat membantunya mencari para korban. Elena semakin terkejut. Bukan hanya bisa menggunakan sihir, Ellison juga ternyata mampu mengendalikan roh. Para roh yang dipanggil mulai bergerak ke berbagai arah, mencari korban yang masih terjebak di dalam tambang. Begitu mengetahui lokasi mereka, Elena dengan sigap mendekati para korban dan menggunakan sihir penyembuh untuk mengobati luka-luka mereka satu persatu. Sementara itu, Ellison menggunakan sihirnya untuk menyingkirkan bebatuan yang menghalangi jalan keluar, sehingga para korban dapat dievakuasi. Seiring waktu, Elena mulai kelelahan karena terus-menerus menggunakan sihir penyembuhan. Namun, mereka akhirnya menemukan May yang tergeletak dengan beberapa luka serius. Elena segera memeriksa kondisinya dan menyadari bahwa keadaannya sangat buruk. Dengan sisa tenaganya, ia menggunakan sihir penyembuhan tingkat tinggi untuk menyelamatkan May. Di luar tambang, Tuan Knoll dan istrinya menunggu dengan cemas karena hingga saat ini May belum juga sadar. Ellison menenangkan mereka,
menjelaskan bahwa Elena telah menggunakan mantra pemulihan terkuatnya, sehingga kondisi Mei sudah tidak lagi kritis. Dengan wajah kelelahan, Elena menegaskan bahwa luka di kepala Mei telah berhasil dipulihkan, dan ia akan kembali normal setelah perbannya dilepas. Di sisi lain, Nelin merasa bersalah dan membuka keranjang makanan yang sebelumnya dibawakan oleh ibunya. Sayangnya, makanan di dalamnya sudah tidak layak dimakan. Setelah beberapa saat, akhirnya Mei sadar dan langsung memanggil nama anaknya. Semua orang merasa lega, sementara Nelin meneteskan air mata. Ia menangis, takut kata-kata kasarnya tadi pagi menjadi perkataan terakhir yang ia ucapkan kepada ibunya. Namun, ketika Mei memanggilnya kembali, perasaan lega pun menyelimuti hati Nelin, ibunya selamat, dan ia masih memiliki kesempatan untuk menebus kesalahannya. Setelah keadaan mulai membaik, Elena akhirnya menjawab pertanyaan Allison. Ia mengakui bahwa sebenarnya ia berniat menutup kliniknya dan kembali ke kampung halamannya karena kecewa dengan perlakuan manusia yang sering menyakitinya. Namun, niatnya berubah setelah mendengar kata-kata dari Rain. Ia menyadari bahwa meskipun manusia memiliki umur yang lebih pendek dibandingkan para elf, mereka dapat mengekspresikan emosi dengan lebih bebas. Meskipun mudah terluka dan kecewa, manusia juga memiliki banyak hal indah yang bisa dinikmati. Salah satunya adalah makanan lezat dari restoran Allison. Sebelum sempat menyelesaikan ceritanya, Elena hampir pingsan karena kelelahan. Dengan sigap, Allison menangkapnya dan memperingatkannya agar lebih berhati-hati. Tanpa ragu, ia mentransfer sebagian staminanya kepada Elena. Hal ini membuat Elena terkejut, karena sepengetahuannya, mantra tersebut seharusnya hanya bisa dilakukan oleh ras elf. Allison pun menyebutkan bahwa ia memiliki seorang teman elf bernama Beden, yang ternyata adalah seorang pahlawan elf terkenal. Elena semakin penasaran dan bertanya bagaimana Allison bisa mengenal sosok sebesar Beden. Namun, Allison hanya tersenyum dan berkata bahwa ia dulu adalah seorang penyihir terkenal. Di tempat lain, Rurin masih menggali gua untuk dijadikan sarangnya. Sambil mengomel, ia menggerutu karena dilarang menggunakan sihir di depan orang lain. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tiba-tiba, semburan air keluar dari tanah dan membasahinya. Tampaknya, ia baru saja menemukan sebuah mata air alami yang tersembunyi di dalam gua tersebut. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di part selanjutnya.